Om Swastiastu. Hai anak-anak, selamat berjumpa dalam video pembelajaran kimia kali ini bersama saya, Made Sinardewi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi kimia kelas 11 tentang pengertian asam dan basa. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian semua dapat memahami pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Asam dan basa sebenarnya sudah sering kalian jumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak kenal bahan-bahan seperti ini? Air jeruk, cuka, air keras, air aki, air kapur sirih, deterjen, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian asam dan basa. Ada 3 ilmuwan yang mengemukakan pengertian asam dan basa. Yang pertama, asam dan basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air terionisasi dan melepaskan ion H positif. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air terionisasi dan melepaskan ion OH negatif. Sebagai contoh, larutan air keras yang mengandung HCl terionisasi menghasilkan ion H positif dan ion Cl negatif. Adanya ion H positif dalam larutan menyebabkan larutan bersifat asam. Hal yang sama juga terjadi pada larutan air aki yang mengandung H2SO4 dan larutan cuka yang mengandung CH3COOH. Larutan yang bersifat basa, sebagai contoh, larutan air kapur sirih yang mengandung CaOH2 kali terionisasi menghasilkan Ca2 positif dan ion OH negatif. Adanya ion OH negatif menyebabkan larutan bersifat basa. Hal yang sama juga terjadi pada contoh larutan basa yang lainnya. Yang kedua, pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies atau zat yang memberikan proton atau H positif kepada zat lain atau disebut donor proton. Sedangkan basa adalah spesies atau zat yang menerima proton atau H positif dari zat lain atau disebut akseptor proton. Sebagai contoh, ion NH4 positif dalam air bereaksi menghasilkan NH3 dan ion H3O positif. Ion NH4 positif memberikan proton atau H positif kepada H2O membentuk NH3. Oleh sebab itu, NH4 positif bersifat asam.
Sedangkan H2O yang menerima proton atau H positif membentuk H3O positif bersifat basa. Nah, reaksi ini adalah reaksi yang berkesetimbangan atau reaksi dapat balik. Artinya, NH3 dapat bereaksi kembali dengan H3O positif membentuk NH4 positif dan H2O. H3O positif memberikan proton atau H positif kepada NH3 membentuk H2O sehingga bersifat asam. Sedangkan NH3 menerima proton atau H positif dari H3O positif membentuk NH4 positif sehingga bersifat basa. Inilah akan terjadi pasangan asam basa konjugasi. Yang ketiga, pengertian asam dan basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. NH3 bereaksi dengan BF3 membentuk NH3BF3. Pada struktur, NH3 memiliki pasangan elektron bebas yang diberikan kepada BF3 yang digunakan untuk berikatan. Hal ini menyebabkan NH3 bersifat basa. Sedangkan BF3 yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3 akan bersifat asam. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan Ibu sudah dapat dimengerti? Sebagai bahan belajar, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Demikian pertemuan kali ini. Pesan Ibu, tetap belajar, jaga kesehatan, dan gunakan masker dengan benar apabila anak-anak keluar rumah. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu tutup pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.